Shalom, apa kabar? Coba boleh lihat wajah kiri kanannya, kita sudah ada di penghujung tahun. Tapi kalau kita masih ada tetap hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Saya juga percaya buat Bapak Ibu Saudara yang dari di rumah, saya juga percaya perlindungan Tuhan semua sempurna dalam hidup kita. Dan tidak terasa saudara sudah hampir 2 tahun pandemi dan di Natal ini kita melihat di tahun-tahun ini semakin banyak hal yang Tuhan kerjakan perbaikan demi perbaikan. Dan saya percaya semua Tuhan kerjakan supaya kita umat-umat Tuhan tetap dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Bahwa dunia akan bergoncang, semua pasti akan bergoncang. Tapi percayalah Alkitab sudah beritahu kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya kemudian waktu semua tergoncang kita dapat melihat hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang tidak akan tergoncangkan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati goncangan, kita akan menyeberangi semua rintangan dan kita akan melihat kemenangan terjadi di pihak kita. Katakan amin. Haleluya. Dan puji Tuhan hari ini juga kita nanti akan melakukan perjamuan kudus supaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga mempersiapkan perjamuan saudara, roti dan juga anggur. Saudara bisa mengganti dengan apa yang ada di rumah. Intinya kita akan memperingati bahwa di tengah-tengah pandemi ini tetap darah dan tubuh Kristus tetap bersatu dengan saya dan saudara. Haleluya. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini, tetap tema besar kita, gereja kita sudah membuat sebuah tema yang luar biasa, The Greatest Gift. Hadiah terbaik atau hadiah terbesar. Saya percaya kalau kita bicara tentang hadiah terbaik, Tuhan adalah juaranya pemberi hadiah yang terbaik buat kita, amin. Bahwa Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada namanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa Bapa di sorga itu adalah pemberi terbaik. Kalau kita bisa memberi, saya percaya karena kita melihat Bapa kita adalah pemberi yang hebat dalam kehidupan. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dia memberikan anaknya satu-satunya. Anak bukan hanya anak satu-satunya. Ada orang punya anak satu tapi kalau dia nggak mengasihi juga gampang untuk memberikan. Benar nggak sih Bapak Ibu Saudara? Tapi Yesus Bapa kita di sorga itu memberikan anaknya satu-satunya yang dia kasihi. Bukan hanya satu-satunya tapi yang terkasih. Sekali lagi, bukan hanya anak satu-satunya tapi anak apa? Anak yang terkasih. Bapa begitu mengasihi Yesus tapi tetap dia berikan kepada kita. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Coba lihat wajah kiri kanan, lirik aja. Kadang-kadang wajah yang di samping saudara itu gak pantas. Saya juga gak pantas. Tapi tetap begini, karena Bapa mengasihi kita, kita jadi pantas dan layak. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus yang paling hebat, Tuhan Yesus, dia juga memberikan nyawanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia berikan nyawanya buat saya dan saudara. Bukan hanya sekedar memberi nyawa, tapi dia menderita begitu hebat di Golgota, di kayu salib. Dia menderita begitu luar biasa hanya karena begini. Dia mengasihi kita, dia terlalu mengasihi kita. Makanya dia berikan nyawanya sebagai hadiah. Supaya kita orang-orang yang binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi bulan-bulan ini kita harusnya sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita mulai diingatkan, di-reminder kembali bahwa kita ada karena pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya begini, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga harus belajar untuk hidup memberi buat orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh iya, di tengah pandemi ini mungkin banyak orang, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bukan hanya pekerjaan bisa didapatkan. Tapi ada orang-orang yang mungkin kita kenal, saudara kita, keluarga kita. Mungkin kita yang mengalami, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi selama pandemi ini. Tapi saya percaya gini, kalau toh kita bisa menyeberangi tahun ini semua karena pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena kita hebat mungkin penjagaan kita, vitamin kita, vaksin kita. Puji Tuhan untuk vaksin. Tapi saya percaya gini, kalau kita masih bisa sehat, kalau kita masih bisa hari ini kita bisa beribadah, baik secara onsite, baik juga Bapak Ibu Saudara secara online. Saya percaya ini bukan karena kuat dan gagah kita. Ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ini waktunya kita juga sebagai anak Tuhan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan di keluarga kita, di lingkungan kita, di mana aja. Harusnya ini waktunya kita juga memberikan persembahan yang terbaik. Harusnya hidup saudara dan saya adalah hidup hadiah buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan buka ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12.
Berhubungan karena kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang terbaik. Apa yang perlu kita lakukan? Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat yang pertama dulu kita baca. 2, 3. Wow, kitab Roma mencatat kepada kita bahwa gini, persembahan terbaik, hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan bukanlah uang kita. Puji Tuhan kalau saudara bisa berkorban dengan uang, harta saudara, tenaga saudara, pikiran saudara. Tapi Tuhan mau begini, hadiah terbaik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah seluruh hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata gini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan atau memberikan hadiah. Apa itu? Supaya kamu memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Enggak ada yang lain. Tuhan mau supaya begini. Seluruh hidup kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada yang lain. Tuhan mau gini, seluruh keberadaan kita. Karena kalau hidup kita berikan kepada Tuhan, yang lain juga pasti kita berikan kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan gak mau setengah-setengah. Allah kita bukan Allah yang setengah-setengah. Dia mengasihi kita gak setengah-setengah. Bayangkan kalau Tuhan mengasihi kita dengan setengah-setengah. Habis kita saudara ya. Kadang-kadang dia telat jawab doa kita. Kadang-kadang dia telat untuk melihat keadaan kita. Habis kita. Puji Tuhannya begini. Dia Allah yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hatinya. Itu sebabnya waktu Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita. Tuhan juga gak mau setengah-setengah. Oh cuma waktunya aja. Oh cuma hari Minggu aja. Nanti pas hari Minggu kita mempersembahkan hidup kita. Senin sampai Sabtu. Wah kita persembahkan kepada yang lain. Tuhan juga gak mau begitu. Tuhan gak mau gini, oh cuma pemikirannya aja, oh cuma uangnya aja, hartanya aja, oh cuma talentanya saja, cuma karunia-Nya saja. Enggak, Tuhan mau supaya seluruh hidup kita bawa ke altar Tuhan. Lalu kita berkata gini, Tuhan ini hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah kalau Tuhan mau supaya hidup kita menjadi persembahan, saya percaya gini, hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus hidup yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara baca di perjanjian lama, semua persembahan-persembahan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, itu harus melewati screening yang begitu ketat saudara. Itu enggak boleh ada cacat celahnya, benar enggak? Itu enggak boleh kutuan aja, kalau domba dibawa kepada Tuhan, itu enggak boleh ada kutunya, enggak boleh ada yang pincang kakinya, semua harus yang terbaik. Dan saya percaya waktu firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang benar, yang sejati. Tuhan juga mau gini, hidup kita ini harus hidup yang terbaik, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terbaik itu gimana? Itu sebabnya saya percaya di ayat yang kedua dari Roma 12 dia berkata begini, enggak cukup setelah kita udah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, lalu apa yang perlu kita lakukan? Di ayat yang kedua dari Roma pasal 12 dia berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah. Itu sebabnya begini, ada sebuah proses perubahan yang Tuhan mau. Ada Tuhan mau ubahkan kita. Waktu kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan aku bawa hidupku kepadamu. Yes, Tuhan terima kita apa adanya. Mau kita berdosa sebejat apapun kita, mungkin sejahat apapun kita, sejatuh apapun kita. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan mau terima kita apa adanya. Semua Tuhan terima tanpa begini. Dia nggak pakai klasifikasi, oh kamu nggak bisa. Semua kita Tuhan terima. Tapi begini, waktu Tuhan terima kita, Dia akan ubah kita dengan kekuatan kasih karunia-Nya. Amin. Dia terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi orang yang apa adanya. Tuhan waktu terima kita apa adanya, Dia akan ubah kita dengan kasih-Nya. Supaya gini, kita bertumbuh di dalam karakter Tuhan.
Makanya begini, perjalanan kita, goal setiap orang percaya, goal semua orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah gini. Tiap hari perjalanan kita semakin diubah, semakin serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi harusnya gini, semakin tahun kita merayakan Natal seperti ini, harusnya yang kita cross check bukan baju apa ya tahun lalu saya pakai baju apa ya, bukan. Yang harusnya kita bercermin lalu berkata gini, apakah hidup saya tahun ini sudah lebih baik dari tahun yang lalu? Apakah tahun ini saya sudah lebih banyak mempertontonkan wajah Kristus atau tidak? Itu yang harusnya menjadi evaluasi kita. Coba lihat wajah kiri kanannya udah semakin serupa Yesus. Amin. Ya, jangan senyum, jangan diketawain saudara. Percayalah bahwa ada kemuliaan Tuhan di sebelah saudara. Dan di dalam diri saudara juga Tuhan sudah taruh kemuliaannya. Itu sebabnya begini, perjalanan kita adalah perjalanan perubahan. Perubahan apa? Perubahan untuk semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya begini, bagaimana supaya kita semakin berubah seperti Kristus? Bagaimana supaya kita setiap hari diubahkan? Saya percaya ada sebuah tempat terbaik untuk kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Bahwa kadang-kadang Tuhan pakai masalah, yes. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang sekitar kita, iya. Kadang-kadang Tuhan pakai keadaan, situasi dan kondisi, iya. Tapi selain itu saya mau katakan begini, ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Bahwa ada tempat terbaik untuk Tuhan mengubah kita. Namanya adalah komunitas. Coba bilang sama-sama komunitas. Komunitas ini, komunitas bukan cuma sekedar komunitas, kan komunitas juga banyak. Ada komunitas sepedaan, ada komunitas arisan, ada komunitas apa lagi saudara? Komunitas olahraga, ya kan? Komunitas muatai, semualah ada beberapa macam komunitas yang kita perlu ini. Ada komunitas ngerumpi juga. Tapi yang masukkan firman Tuhan, komunitas itu adalah komunitas murid Kristus atau komunitas orang benar. Kalau di gereja itu disebut, ada yang sebut itu komsel. Benar gak sih? Ada komsel, apalagi? Ada cool. Ada apa lagi? Biasanya ada date, ini nama-nama gereja yang udah terkenal lah ya. Dan kalau puji Tuhan di MCC, saudara tahu apa namanya? Kurang keras, apa namanya? Ada namanya home, yang di rumah boleh katakan home ya. Jadi kita ini punya sebuah komunitas. Home itu apa sih? Komunitas orang percaya, orang-orang yang mau dimuridkan oleh Tuhan di sana. Di home itu, saudara, home itu ada kepanjangannya. Itu healing, optimize, maximize, motivate ya, dimotivate, lalu kemudian equipping. Kita semua, kita dipulihkan, disembuhkan, nanti kita saling mendoakan di situ, lalu kita dioptimalkan semua talenta kita, lalu kita kita dimotivasi, saudara ya, ayo dimotivasi untuk kita bertumbuh, dimotivasi untuk berubah, dimotivasi untuk menginjil, dimotivasi untuk memuridkan orang, kita dimotivasi di sana. Lalu kemudian gini, kita juga diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Udah paling baik lah itu home saudara. Makanya gini, supaya saudara bisa berubah, saya dan saudara berubah, gereja kita itu sudah memikirkan, para penatua, para pemimpin sudah memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang MCC semua menjadi serupa dengan Kristus. Dibuatlah home. Coba sekali katakan home. Ya. Home itu apa sih? Kenapa harus home? Kenapa kita perlu ada di home? Karena di home inilah kita mau belajar untuk kita saling mengenal satu sama lain sebagai keluarga. Kadang-kadang kan kalau di hari Minggu begini kita terbatas untuk saling mengenal. Betul gak sih? Kita terbatas banget. Kalau di hari Minggu ini kita seperti selebrasi untuk memuji Tuhan. Kita lompat untuk memuliakan Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, kita boleh saling menguatkan. Kita boleh saling memotivasi di sini memuji Tuhan. Yes, tapi untuk saling mengenal lebih dalam itu harus di home. Komunitas kecil. Komunitas yang lebih small. Tapi begini, kita bisa membangun value dan nilai-nilai kekeluargaan di sana. Kita bisa saling mengenal. Ada waktu hampir 1 jam sampai 1 jam setengah. Kita bisa ngobrol, kita bisa saling mengenal apa pekerjaannya, berapa anaknya, apa masalahnya, situasinya. Kita saling mengenal. Lalu di home itu kita bisa saling menerima satu sama lain. Saudara diterima dan juga harus belajar untuk menerima. Itu kan gak mudah saudara. Kalau kita mungkin datang di ibadah raya seperti ini, kita datang, duduk, nanti setelah kita selesai doa berkat kita pulang. Kita gak menerima siapapun.
Kita cuma menerima Tuhan dalam hidup kita, puji Tuhan. Tapi begini, kalau kita nggak masuk dalam sebuah komunitas untuk kita membangun sebuah keluarga Allah yang benar-benar hidup di dalamnya dan menghidupi nilai itu, saya percaya kita akan sulit untuk bertumbuh. Sebab nanti di home itu bukan hanya sekedar kita diterima, bukan hanya kita menerima, tapi di home juga itu adalah tempat di mana saudara nanti akan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan kalau seperti ini saudara nggak bisa interupsi waktu saya khotbah. Tapi kalau di home, saudara bisa angkat tangan saudara, maksudnya apa ya Pak? Maksudnya apa ya Bu? Kita bisa saling belajar, berdiskusi, bertanya, kita sharing, kita bisa diskusi yang mendalam di sana. Itu home diajar firman Tuhan bukan satu arah tapi dua arah, kita saling berdiskusi, bertanya dan dijawab. Makanya buat saudara yang kritis-kritis, datanglah di home. Supaya saudara semakin kritis juga. Jadi saudara semakin dipertajam kekritisan saudara ya. Jadi ada orang-orang tertentu kadang-kadang kalau dia nggak ada di home itu nggak rame home-nya. Karena home-nya akan sepi saudara, karena tidak ada pertanyaan dan pernyataan. Tapi kalau di home itu bisa pertanyaan dan bisa pernyataan. Itu sebabnya di home itu kita bisa lebih, belajarnya itu kita bisa lebih enjoy. Tapi gini, firman Tuhan meresap dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya di home itu bukan kita hanya belajar, tapi gini, kita diajar dan diperlengkapi. Jadi kita bukan hanya tahu firman Tuhan untuk diri kita sendiri, kita diberitahu, diajar firman Tuhan, supaya kita bisa bagi buat orang lain. Kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Jadi di home itu, di komunitas inilah kita akan benar-benar diubah banyak hal. Saudara mau tahu bahwa di home ini, kita akan belajar untuk menghidupi yang namanya gaya hidup Kristus. Apa itu gaya hidup Kristus? Saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mencari. Kalau saudara cuma datang di ibadah raya, saudara cuma dihubungi dari sekretariat. Tolong Bu, kalau nggak datang minggu ini ya saudara ya. Dihubungi paling, kenapa dari pastoral, oh shalom Bapak Ibu, kenapa nggak datang, cuma begitu. Tapi kalau saudara di home itu, saudara akan dicari saudara. Oh, nanti datang home-nya, kenapa kamu nggak ada home? Oh saya sakit, saudara didatengin. Itu terjadi menghidupi gaya hidup kerajaan, gaya hidup Kristus. Itu sebabnya komunitas inilah tempat terbaik di mana kita dibentuk, kita diasah, kita diperlengkapi untuk seperti Kristus. Amin. Boleh angkat tangan saudara yang sudah terlibat di home di tempat ini? Wah, haleluya, puji Tuhan. Ini malaikat sedang catat nama-nama saudara nih ya. Saudara yang belum, saudara perlu untuk saudara terlibat di home, saudara buka home saudara supaya begini, supaya saudara tidak tahun demi tahun saudara nggak bertumbuh. Dulu tahun lalu, 5 tahun lalu saudara kepahitan, sekarang juga tetap kepahitan, gampang kecewa, sampai sekarang gampang kecewa. Sampai Tuhan Yesus datang, tetap kecewa, nggak ada perubahan. Tapi kalau di home, saudara ada orang-orang yang membuat saudara jengkel, saudara harus belajar untuk haleluya, puji Tuhan. Saudara belajar untuk menerima dia, saudara belajar untuk mengasihi dia, saudara belajar untuk gini, menerima perbedaan, melihat oh ternyata ada orang-orang yang model seperti ini di dunia ini ya. Saudara semakin diperkaya, amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang dari awal silent, sampai akhir, sampai pulang, sampai udah dia tetap silent. Ada juga ya, ada saudara. Saudara akan menemukan, ada orang yang dari awal sampai akhir itu ngomong terus, ada juga. Dan saudara akan semakin diperkaya. Dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia kalau saudara terlibat di home. Amin. Jadi saran saya, kalau saudara mau serupa dengan Kristus, tidak ada cara lain. Kalau saudara lihat di Alkitab, dari awal sampai akhir Tuhan kita adalah Tuhan atas komunitas. Dia adalah Tuhan atas komunitas. Dia juga waktu Yesus, waktu dia lahir di keluarga, di sebuah komunitas keluarga juga. Waktu dia melayani, dia membentuk komunitas 12 murid. 12 murid itu komunitasnya. Waktu dia naik, waktu bahkan sebelum dia melayani, sebelum dia lahir, kelahirannya itu diberitakan malaikat ke sebuah komunitas kecil. Yang namanya komunitas apa? Para gembala. Itu para gembala itu bukan orang-orang hebat. Itu komunitas orang yang menggembalakan orang gak dikenal orang. Tapi gini, pertama kali berita Natal disiarkan, yang menyiarkan ini bukan pendeta, bukan orang rohani. Yang menyampaikan kabar Natal pertama kali itu malaikat. Dan bayangkan kemana malaikat pergi? Dia gak pergi ke kerajaan, dia pergi ke sebuah komunitas kecil yang namanya komunitas gembala. Kenapa? Karena memang Tuhan kita, Tuhan yang concern atas komunitas. Amin saudara. Dan percayalah, setiap kali saudara ada dalam komunitas home,
ada Kristus yang hadir di sana untuk melawat saudara. Makanya tempat terbaik untuk kita diubah supaya hidup kita bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita bisa menjadi hadiah terbaik buat Tuhan dan buat orang-orang sekitar kita adalah kita perlu dibentuk, diubah dan diperlengkapi di sebuah komunitas yang namanya home. Sebab di sanalah nanti kita akan saling menasehati, saudara saling mendoakan. Ini yang saya mau katakan sama saudara. Mungkin ada orang berkata gini, apa sih pentingnya saya home? Saya percaya begini, waktu saudara terlibat dalam sebuah komunitas, mungkin waktu saudara sharing kepada orang tentang situasi saudara, sakit saudara. Mungkin saudara pikir setelah saudara selesai, udahlah saya yang penting udah sharing. Tapi tahukah saudara bahwa begini, kadang-kadang ada orang-orang yang tanpa setahu saudara, waktu saudara sedang tidur, waktu saudara mungkin sedang bergumul, ada orang-orang dalam home tersebut yang sedang menyebutkan nama saudara kepada Tuhan. Orang-orang yang sedang mendoakan saudara dengan cucuran air mata dan berkata gini, Tuhan tolong dia, Tuhan selamatkan dia, Tuhan bela perkaranya. Mungkin saudara nggak tahu, tapi saya percaya begini, kalau kita dalam sebuah komunitas, saya percaya komunitas itu akan membawa kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri dengan dua contoh di Alkitab, orang yang tidak punya komunitas dan orang yang punya komunitas. Masalahnya sama, situasinya sama, hanya mengalami hasil yang berbeda hanya karena begini. Satu punya komunitas, satu enggak punya komunitas. Yang pertama, saya ingin kita membuka di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Kalau saudara baca kisah ini kisah tentang orang lumpuh. Yang lumpuh sejak lahirnya katanya. Dia sudah selama 32 tahun. 32 tahun ada di gerbang bait Allah. Dia diserambi bait Allah selama 32 tahun. Dan kalau saudara baca di ayat yang pertama, ayat 2, ayat 3. Setiap hari di sana itu banyak orang. Coba bilang sama-sama, banyak orang. Itu ribuan orang, minimal ratusan ribuan orang setiap hari ada di situ. Tapi kalau saudara baca ayat yang kelima, waktu Yesus datang menghampiri orang lumpuh ini dan berkata gini, maukah engkau sembuh? Orang ini kemudian berkata gini, Guru, sudah 32 tahun aku di sini. 32 tahun, bayangkan. 38 tahun ya, 38 tahun aku ada di sini dan tidak ada satu orang pun yang peduli terhadap aku. Berapa tahun? Di tengah-tengah keramaian selama 38 tahun. Tapi sayangnya begini, tidak ada satu orang pun yang peduli, tidak ada yang care, tidak ada orang yang dia kenal, tidak ada orang yang mengasihi dia selama 38 tahun, ngapain aja. Makanya saya bilang begini, kenapa komunitas itu penting? Karena begini, kalau saudara cuma main di keramaian, saudara akan tetap alone dan lonely. Saudara akan tetap sendirian dan kesepian. Karena begini, di keramaian tidak menjadi jaminan saudara diterima di sana. Mungkin waktu kita masih hebat, orang bisa terima kita. Tapi kalau kita punya masalah, belum tentu orang terima kita. Belum tentu dia mau terbeban atas hidup kita. Makanya orang ini selama 38 tahun, dia di tengah keramaian, dia di tengah bait Allah, dia di tengah, orang mau ke bait Allah itu pasti lewat dari situ. Tapi tidak ada orang yang terbeban terhadap orang ini. Kenapa? Karena dia nggak punya komunitas. Tidak ada orang-orang yang peduli. Sekalipun mungkin kelihatan, setiap hari dia eksis di situ. Makanya kalau saudara tidak terlibat di home, di gereja kita, saudara bisa terlibat kelihatan di hari Minggu, saudara Senin sampai Sabtu bisa lonely hidup saudara karena saudara nggak punya komunitas. Makanya iblis gampang untuk mengalahkan kita. Kadang-kadang kalau kekuatan kita cuma di hari Minggu, kita ini gampang untuk dikalahkan. Karena perjuangannya bukan di hari Minggu. Kadang-kadang setan itu pintar, dia juga punya pengalaman. Dia tahu kalau hari Minggu kita kuat, dia gak goda kita di hari Minggu. Makanya gini, dia hajar kita, dia goda kita di hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia tahu kita kuatnya cuma di hari Minggu doang. Tapi kalau kita punya komunitas, kita kuat setiap hari. Amin. Karena ada teman-teman yang menguatkan kita, yang kirim firman, yang mendoakan kita, yang memotivasi kita, yang memberikan kita, apalagi, yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Yang terakhir, di dalam kita bandingkan, ini kan orang lumpuh. Orang lumpuh. Selama 38 tahun, dia gak punya komunitas, dia sendirian. Padahal dia di tengah keramaian. Kita bandingkan dengan sebuah kisah yang sama. Orang yang lumpuh juga. Ini supaya
apple to apple lah ya, supaya head to head. Jadi kita sama-sama orang lumpuh aja kita cari. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Ini kisah orang lumpuh dibopong oleh teman-temannya. Bahkan kalau saudara nanti baca satu perikop ini tentang orang lumpuh ini. Bahkan orang lumpuh ini mengalami mujizat, mengalami keajaiban dari Tuhan. Bukan karena imannya dia. Tapi karena iman teman-temannya. Coba kita buka. Kalau tadi di dalam kisah Yohanes itu tidak ada satu orang pun yang peduli guru. Semua orang mementingkan diri sendiri. Makanya sampai 38 tahun aku ada di sini. Nah di ayat yang ke-18 dari Lukas pasal yang kelima dia berkata, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Saya percaya mereka ini membawa orang lumpuh ini. Pasti mereka kenal baik orang lumpuh ini. Kalau kita tolong orang sampai kita bopong saudara. Sampai bahkan kalau saudara baca nanti terus ya. Kalau saya bacakan aja. Tempat tidur maka berusaha membawa dia masuk meletakkannya di depan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk. Berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu. Bayangkan sampai rumahnya dibongkar saudara. Itu untung yang punya rumah gak marah-marah. Tapi inilah kalau Tuhan udah buka jalan. Yang punya rumah juga diam-diam aja. Kalau mungkin dia marah-marah dicatat juga di Alkitab saudara ya. Membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Saudara bisa bayangkan effort mereka. Waktu mereka harus bongkar, mereka harus bawa naik, bopong naik. Dia sama tempat tidurnya loh. Ini bukan cuma orang lumpuhnya digerek pakai tali enggak. Sama tempat tidurnya bayangkan. Coba saudara bayangkan sebentar aja bayangkan. Itu cuma ngangkat tempat tidur aja udah setengah hidup kan. Bayangkan mereka harus itu membuat orang lumpuh di atas itu harus stabil. Itu enggak mudah, itu effortnya berat banget itu. Orang ini harus benar-benar sampai, lalu waktu mereka bongkar, setelah mereka bongkar mereka angkat ke atas, mereka turunkan lagi pelan-pelan persis. Mereka harus tahu posisi Yesus di mana. Berarti itu ada yang itu berarti lebih dari 5 orang, 6 orang lebih. Berarti ada, ini enggak, belum, geser lagi. Itu kan butuh perjuangan. Tapi saya percaya gini, orang ini ada orang-orang yang care, yang peduli terhadapnya. Makanya di ayat yang ke-20. Coba kita baca sama-sama supaya kita semua terinspirasi dengan ini. Ayat yang ke-20, kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ini bukan iman orang lumpuh loh. Iman siapa ini? Iman mereka berarti iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Lalu katanya berkatalah Yesus, hai saudara dosamu sudah diampuni. Bahkan kalau saudara baca seterusnya, kemudian orang ini disembuhkan dari lumpuhnya. Dia berjalan hanya karena begini, ada orang-orang yang care atas hidupnya. Bukankah di masa pandemi ini kita udah melihat ada kekuatan orang-orang percaya, kekuatan komunitas itu begitu mempengaruhi kita, amin. Saling menguatkan kita, waktu kita lemah di telepon, ada yang terkena COVID, wah ngantar makanan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara kena COVID, saudara sendirian, habis saudara. Tapi ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar, yang saya dengar sepanjang tahun ini. Bahkan begini, ada orang-orang yang rela untuk berkorban hanya karena ada teman komunitasnya yang memerlukan bantuan. Itu sebabnya saya percaya gini, bahwa kalau kita hidup dalam komunitas, kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita terjadi, amin. Sebab Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam komunitas. Dan Tuhan mau pakai komunitas untuk menjadi tempat terbaik untuk kita diubah. Bukan hanya orang, saya percaya gini, yang diubah itu bukan hanya orang lumpuh ini. Yang diubah itu juga adalah orang-orang yang membawa orang lumpuh ini pun, saya percaya gini, mereka juga diubah oleh Tuhan. Mau gak saudara berubah hari ini? Hidup saudara semakin serupa dengan Kristus. Saran saya adalah, ayo saudara harus terlibat dalam komunitas. Masuklah dalam komunitas, sebab dalam komunitas lah nanti saudara akan dibentuk, diperlengkapi, saudara diajar, saudara menghidupi gaya hidup Kristus, saling berbagi, saling berkorban, saling mendoakan. Supaya kemudian gini, kita bisa menjadi hadiah terbaik buat Tuhan dan juga hadiah terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadilah hadiah terbaik buat orang-orang di sekitar saudara.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.